Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, sektor pertanian memegang peranan penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Namun, tantangan yang dihadapi dalam sektor pertanian Indonesia sangatlah besar. Salah satunya adalah organisme pengganggu tumbuhan yang dapat merusak hasil panen dan mengurangi produktivitas. Organisme pengganggu tumbuhan atau OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada tanaman. Termasuk di dalamnya adalah hama, gulma, jamur, bakteri, dan virus. Berbagai cara dilakukan oleh petani untuk mengendalikan OPT dan tidak sedikit petani yang menggunakan cara instan yaitu dengan penggunaan pestisida. Namun, banyak yang belum mengerti bahwa penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dan secara terus-menerus dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Dampak negatif dari penggunaan pestisida secara terus-menerus antara lain adalah: yang pertama, residu bagi tanaman dan lingkungan; yang kedua, gangguan kesehatan manusia; yang ketiga, penurunan hasil dan kualitas tanaman; yang keempat, matinya hewan non-target seperti musuh alami; yang kelima, resistensi dan resistensi hama; yang keenam, ledakan hama sekunder; yang ketujuh, kesuburan tanah berkurang; dan yang kedelapan, biaya tambahan usaha tani. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia adalah dengan melakukan pengendalian OPT dengan konsep terpadu. Konsepsi dasar pengendalian OPT terpadu adalah meliputi: yang pertama, konsepsi agroekosistem; yang kedua, konsepsi ambang ekonomi atau ambang pengendalian; yang ketiga adalah konsepsi pelestarian lingkungan. Salah satu teknik pengendalian yang menerapkan konsepsi pengendalian OPT terpadu adalah teknik pengendalian hayati atau biologi. Salah satunya adalah memanfaatkan tanaman refugia. Hai Sobat Tani semua, perkenalkan nama saya Fauzi Nurul Aisyah, penyuluh pertanian dari BPP Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Nah, apakah Sobat Tani semua di sini sudah tahu apa itu tanaman refugia? Refugia adalah pertanaman beberapa jenis tumbuhan yang dapat menyediakan tempat perlindungan, sumber pakan, atau sumber daya yang lain bagi musuh alami seperti predator dan parasitoid. Refugia berfungsi sebagai mikrohabitat yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam usaha konservasi musuh alami. Musuh alami adalah organisme yang ditemukan di alam yang dapat melemahkan sekaligus membunuh serangga, sehingga dapat mengakibatkan kematian dan mengurangi fase reproduktif dari serangga. Dengan memangsa serangga yang menjadi hama pertanaman, diharapkan musuh alami dapat menekan populasi OPT sehingga tidak merusak pertanaman. Jenis-jenis dari musuh alami yaitu: yang pertama adalah predator. Yang termasuk ke dalam predator antara lain adalah laba-laba, belalang sembah, kepik, jangkrik, dan semut. Yang kedua adalah parasitoid. Parasitoid merupakan serangga yang hidup sebagai parasit di dalam atau pada tubuh serangga lain dan membunuhnya secara perlahan-lahan. Yang ketiga adalah patogen. Patogen adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit terhadap hama. Oleh karena itu, refugia ini dikenal sebagai tanaman pinggir atau tanaman perangkap. Teknik ini tergolong lebih ekonomis dan ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan-bahan kimia. Penanaman tanaman cantik refugia ini memiliki peranan dalam mengendalikan dan menyeimbangkan populasi serangga herbivora serta meningkatkan jumlah musuh alami hama. Selain itu, terdapat berbagai manfaat dari tanaman refugia. Berbagai macam manfaat dari tanaman cantik refugia ini adalah: yang pertama, mengundang musuh alami seperti kumbang, capung, laba-laba, lebah, dan lain-lain. Yang kedua, menyediakan tepung sari sebagai makanan alternatif bagi predator. Yang ketiga, sebagai mikrohabitat musuh alami. Yang keempat, mempercantik lahan pertanian karena mempunyai warna bunga yang mencolok. Yang kelima, pemanfaatan pematang dengan optimal. Yang keenam, melestarikan lingkungan. Namun demikian, tidak semua tanaman bisa berpotensi sebagai tanaman refugia. Oleh karena itu, pilih tanaman yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pilih tanaman yang memiliki bunga dan warna yang mencolok. Yang kedua, regenerasi tanaman cepat dan berkelanjutan. Yang ketiga, benih atau bibit mudah diperoleh. Yang keempat, mudah ditanam. Dan yang kelima, dapat ditupang sarikan dengan tanaman pematang lain.
Jenis-jenis tanaman yang berpotensi sebagai tanaman refugia pun cukup beragam. Antara lain yaitu tanaman yang berasal dari tanaman hias, gulma, tumbuhan liar, bahkan sayuran. Berbagai tanaman hias dengan warna yang mencolok dan aroma yang mengundang musuh alami dan serangga dapat dimanfaatkan menjadi tanaman refugia. Gulma, yang selama ini dianggap sebagai tanaman pengganggu, ternyata dapat dijadikan tanaman refugia seperti babadotan dan bunga ajaran. Bahkan, tumbuhan liar pun mampu memberikan habitat yang nyaman bagi musuh alami. Dan beberapa jenis tanaman sayuran juga dapat dimanfaatkan sebagai tanaman refugia yang memiliki nilai ekonomis. Refugia dapat dimanfaatkan pada seluruh tanaman budidaya seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pada tanaman pangan misalnya padi, penanaman refugia dapat ditanam di tepian lahan atau di pematang sawah. Usahakan agar penanaman refugia sejajar dengan sinar matahari sehingga tidak menutupi atau mengganggu penyerapan sinar matahari bagi tanaman padi. Pastikan juga bahwa lokasi tanam refugia tidak terlalu dekat dengan tanaman padi. Berikan jarak antara tanaman refugia dengan tanaman padi. Penanaman tanaman refugia sebaiknya dilakukan sebelum penanaman padi agar pada saat padi ditanam, bibit refugia sudah tumbuh sehingga pemanfaatannya optimal untuk mengundang musuh alami. Penggunaan refugia sebagai pengendali OPT yang ramah lingkungan diharapkan mampu meningkatkan hasil pertanian berbasis kearifan lokal dan mampu menjaga ekosistem secara berkelanjutan serta dapat mengurangi biaya usaha tani sehingga keuntungan petani meningkat dan lingkungan terjaga secara seimbang. Nah, sekarang Sobat Tani semua sudah paham kan apa saja manfaat dari tanaman refugia? Jadi, yuk mari kita semua memanfaatkan lahan pematang sawah untuk menanam tanaman refugia sebagai upaya pelestarian musuh alami sehingga dapat mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan. Tanaman refugia, tanaman cantik pengusir hama.